kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu ada untuk setiap kita. Mari sama-sama kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang tiada berkesudahan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GBIS Samaan, kami mau sama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami membawa hati, bahwa kami membawa setiap permasalahan kami, mungkin setiap keberatan kami bawa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan pada sore hari ini. Amin. Sebab hanya Kau penolong yang setia Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang kami percaya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Ku Tuhan. berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Kau tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Hanya kau Tuhan yang setia. Kau penolong kami yang setia. Penolong kami yang hebat. Penolong kami yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang besar Tuhan. Hati kami limpah dengan pujian. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena pertolongan Tuhan yang tiada berkesudahan. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan kami balas? Oh siapa kami Tuhan? Kau mengasihi kami. Kau mencintai kami. Kami bersyukur.
sangat baik Tuhan. Kami mau menaikkan mazmur, kami mau menaikkan setiap pujian kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Katakan shalom. Shalom. Biar lebih semangat lagi kita mau kasih salam kepada saudara-saudari yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Kita katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan mengasihimu. Mari kita sama-sama, kita mau nderek Gusti, kita mau ikut Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Amin. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine sak nyatane wae uripku pun ndak berkahe. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini, amin. Derek Gusti saya ayem atine. Derek Gusti ora rugi nyatane. Sak lawase wae uripku pun ndak berkahe. Derek Gusti ora rugi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus sak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane wae uripku pun ndak berkahe. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Sak lale Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Amin. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Matur nuwun
Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi katakan matur nuwun ya. Matur nuwun, oh matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Kalau kita sudah menjalani hampir 1 tahun di tahun 2024 ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama menjadi pribadi yang tetap memerlukan Tuhan. Kita mau katakan bahwa ya kita perlu Engkau Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kita. Haleluya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Mari sama-sama katakan, ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan boleh dijalankan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Raja.
hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah. Katakan takkan pernah kekurangan aku. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih pada saat yang indah di sore ini. Kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kepada-Mu. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Sumber kekuatan, sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saat hati memuji-Mu, saat hati menyembah mengagungkan nama-Mu, kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini, menjamah pribadi lepas pribadi. Kami percaya setiap apapun yang dibawa domba-domba-Mu pada sore ini, Tuhan akan menjamah mereka. Yang lemah Tuhan akan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu nyata di dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan. Pada pertengahan ini juga kami berdoa Tuhan, untuk anak-Mu Ade kalau besok dia akan operasi, di kakinya ada uji-ujinya. Melalui dokter, melalui obat, melalui apapun yang masuk di dalam tubuhnya, oleh kuasa bilur-bilur-Mu bekerja luar biasa Tuhan. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kami bawa pada sore ini kami percaya mujizat-Mu pasti nyata di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap domba-domba-Mu yang telah mengembalikan setiap persembahan mereka yang dia bawa pada saat sore ini. Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk mengembalikan perpuluhan, kami percaya setiap rupiah yang diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan memberkati kehidupan domba-domba-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu. Di hadapan kami Tuhan ada perjamuan kudus. Satu bukti mengingatkan kami pengorbanan-Mu Tuhan,
yang menebus setiap hidup kita sehingga kita layak saat ini untuk menikmati perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, beri kekuatan yang baru Tuhan. Mampukan menjabarkan setiap firman-Mu yang boleh menjadi rema di dalam setiap hidup kami semua yang hadir pada saat malam ini. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu akan tertabur di dalam setiap domba-domba-Mu pada saat sore ini. Sehingga ketika kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami sambut firman-Mu saat malam ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan serta perjamuan kudus pada malam ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Zakaria. Waktu dan mimbar kami serahkan. Shalom. Puji Tuhan. Satu pujian yang luar biasa. WL, singer, pemain musik maupun jemaat menyanyikan lagu-lagu yang sangat menyentuh hati saya. Terima kasih WL, terima kasih singer, terima kasih pemain musik. Yang intinya kita ikut Tuhan sak jeke kula nderek Gusti. Amin. Nyanyian yang sederhana tetapi menggugah hati. Nyanyian yang sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kita. Terimalah salam dari jemaat yang kami layani, yaitu jemaat GBIS Haleluya Palur, dan doakan agar jemaat juga berkembang sama seperti jemaat yang ada di GBIS samaan. Sebelumnya saya akan bersaksi Bapak Ibu. Hari Kamis, 2 Kamis yang lalu, saya dengan Pak Heri, dengan tim mengikuti syuting ibadah online. Ya, mengikuti syuting ibadah online. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sampai pulang kami makan di salah satu rumah makan Gedang Kepok sebelum Karangpandan. Selesai, Pak Heri ke toilet, lalu beberapa pengikut juga sudah berdiri, saya ikut berdiri Bapak Ibu. Saya ikut berdiri, berjalan pelan-pelan, antara otak dan kaki ini sudah tidak sinkron Bapak Ibu. Saya tahu ini ada trap 2, saya ikut naik trap 2, lalu belok kanan, saya ngerti belok kanan, saya juga sudah belok kanan. Dan saya berpikir dekat saya ini ada kalenan untuk hujan, menampung air hujan. Jadi kering Bapak Ibu. Aku rentuk rono. Sebab nek rono aku tiba. Itu pikiran saya. Kaki saya enggak. Justru kaki saya menuju tempat itu. Akhirnya jatuh Bapak Ibu. Nah akibat jatuh apa? Tangan saya ini kalau saya angkat sekian ini sakit. Ya. Kalau turun lebih sakit. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan dan kesehatan supaya antara otak dan kaki itu sinkron. Seringkali mau lompat, kabel di situ ada kabel gitu, mau lompat, enggak lompat Bapak Ibu, mandak nyaruk. Nah, aneh toh. Ya, itulah faktor usia. Ya.
Tapi saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Tidak kuat ya, tidak nyampe. Ya, tolong diklik perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu merupakan sakramen. Sakramen itu upacara, Bapak Ibu. Upacara gereja yang sangat penting. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu sebagai pupuk iman. Saya percaya Bapak Ibu punya iman. Amin. Tapi belum tentu imannya itu kuat. Ya, kadang-kadang baru tukul sidik wis dicotol. Kadang-kadang baru muncul sedikit sudah layu. Tapi punya. Oleh sebab itu hari ini ada pupuk iman. Dan iman yang hari ini kering terbangun. Iman yang hari ini tidak tumbuh karena dipupuk. Mestinya tumbuh. Nah, kenapa? Karena iman yang tumbuh itu dapat menikmati seluruh kasih karunia Allah dalam perjalanan hidupnya. Kita ngerti, kita seringkali ngomong kasih karunia Allah, kasih karunia Allah. Tetapi kadang-kadang tidak mudeng kasih karunia Allah itu apa. Mari kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan satu tema pupuk iman. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Mari kita siapkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita pelajari. Rasul Paulus itu seorang guru yang luar biasa. Dia mengajarkan iman kepada jemaatnya. Waktu itu jemaat yang ada di Roma. Dan saat ini Rasul Paulus mengajarkan yang namanya iman ini kepada kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu punya iman, berapa? Sebesar biji sesawi, rampung, ya, gunung jugruk segoro asat. Itu kalau Dalang mengatakan seperti itu. Gunung dipindahkan. Tidak ada yang mampu melawan iman kita yang sebesar biji sesawi. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, hidupku ini, hidup yang ku hidupi ini, hidup karena iman. Rasul Paulus tidak memikirkan kekayaan, Rasul Paulus tidak memikirkan jabatan, Rasul Paulus tidak memikirkan apa-apa. Kalau hari ini saya makan, itu karena iman. Kalau besok pagi ada sarapan untuk saya, itu karena iman. Sampai sedemikian hebatnya Rasul Paulus. Dia tahu
Apa artinya kekayaan, apa artinya kelebihan, apa artinya kekurangan, dia tahu. Tetapi dia ambil titik lemahnya. Aku makan ini karena iman. Nah, ini diajarkan kepada kita hari ini supaya kita memperoleh hidup yang tanpa batas. Dengan iman ini kita dapat hidup tanpa batas. Dalam ayat 1, Rasul Paulus mempertanyakan kepada kita, apa kamu masih punya iman? Jawabannya pasti punya. Tapi iman yang bagaimana yang kita punyai, ini yang perlu kita pelajari. Tadi sudah saya katakan, saya punya Pak iman, tapi iman saya sudah kering. Saya punya iman Pak, tapi iman saya sudah hilang. Dulu punya. Nah, hari ini Rasul Paulus tanya, apakah kamu masih punya iman? Ya. Tolong diklik itu. Setiap orang yang punya iman akan menikmati hidup damai dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hari ini di hadapan kita roti dan anggur, ini pengorbanan Yesus. Kita diingatkan, kita disuruh melihat hidup kita, sudah punya damai belum? Nah, damai dengan Allah. Damai dengan Allah itu ditandai dengan roman muka yang penuh sukacita. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan. Walaupun di hadapan kita hambatan-hambatan luar biasa Bapak Ibu. Jemaat saya, jemaat Pabrian Bapak Ibu. Jemaat Pabrian hari-hari ini ketakutannya luar biasa. Kenapa? Yang diliburkan sudah banyak. Lebih dari separuh sudah diliburkan. Tinggal dia nunggu, aku ikut diliburkan atau enggak. Andai kata tidak, masuk pun tidak full. Ada yang seminggu masuk 3 kali, ada seminggu yang masuk 2 kali, oglangan dengan temannya. Bagaimana? Masuk terus saja untuk makan, untuk ikut dengan tetangga. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Ada jagongan, ada iuran, ada makan, ada uang sekolah dan sebagainya. Itu aja tidak cukup. Tetapi kalau masuk seminggu 3 kali, cukup enggak? Dia belajar tentang iman. Dia belajar tentang iman. Pokoknya kalau aku punya iman, aku masih hidup dipelihara oleh Allah. Amin. Allahku kan mencukupi. Katakan Allahku kan mencukupi. 3, 4. Allahku kan modal itu. Buktinya tidak ada yang sambat Bapak Ibu. Dia ke gereja, dia masih menyanyi, dia masih memuji Tuhan, dia masih bercengkrama dengan teman-temannya. Walaupun kemungkinan dia sudah tidak punya duit. Tetapi Allahku kan mencukupi ada di dalam hidup mereka. Sehingga mereka damai dengan Allah. Ini yang dia punyai. Selama dia damai dengan Allah, tadi nyanyian mengatakan, aku tidak punya ketakutan. Aku tidak punya kebimbangan. Amin. Tadi ada loh nyanyian yang seperti itu. Ya, aku tidak takut, aku tidak bimbang. Kenapa? Karena Yesus menyertai aku. Nah, melalui perjamuan kudus, iman kita dibawa masuk. Masuk kemana? Masuk dalam kasih karunia Allah. Ya, ibarat gudang kita disuruh masuk.
Sesudah masuk kita mau apa? Sebelum berangkat, saya sempat buka TikTok. Ada seorang Gojek perempuan. Dia telek-telek gitu ya, di atas motornya nunggu, andai kata ada yang memanggil. Tiba-tiba ada 2 anak muda perempuan turun dari mobil. Dia tanya, "Bu, Jalan Oto Iskandar Dinata itu mana ya?" Oleh itu jembatan depan itu belok kiri, itu sudah Oto Iskandar Dinata. "Oh itu Bu, ya, terima kasih. Lah kok Ibu di sini? Kira-kira bisa ngantar saya enggak?" "Loh, Mbak kan bawa mobil." "Enggak, saya nyatanya andai kata ngantar saya bisa enggak?" "Ya dengan senang hati. Sudah narik berapa kali? Ini sudah lebih dari jam 12, belum narik." "Andai kata Bu, ini ada orang ngasih Ibu sembako mau enggak?" Jawabannya apa? "Halo? Nek dikei sembako mau enggak?" "Mau." "Ini Bu, depan itu ada Alfamart. Ibu saya beri waktu di depan Alfamart, nanti saya hitung 3, boleh ambil apapun juga. Seberapa banyak Ibu mau ambil silakan, tapi waktunya hanya 2 menit loh." Bingung juga Bapak Ibu. Dia sudah sampai di depan Alfamart, lalu si pemilik ini, akan pemberi dana ini juga sampai di Alfamart. "Ayo Bu masuk." Saya bingung. Bingungnya apa? Lah ini kan tempatnya beras di mana, tempatnya minyak di mana, tempatnya gula di mana. Setiap Alfamart kan beda-beda. "Oh lah Ibu mau ambil apa toh?" "Nomor 1 Ibu mau ambil apa?" "Beras." "Yuk kita masuk keliling sik, engko tak hitung 1, 2, 3. Waduh Bapak Ibu, diambil beras 1 kresek 10 kiloan itu. Dekatnya ada minyak, diambil. Nah, dan untungnya 2 wanita ini kalau Ibu ngambil beras, diambil beras. Bukan hanya 2, mungkin 5. 2 orang itu 5. Lalu ambil gula, dibantu ambil gula, ambil minyak, dibantu ambil minyak. Tepat 2 menit, dia terduduk sambil menangis. Rangiro aku, gitu. Tidak terkirakan berkat hari ini, berkat yang luar biasa. Nah, Tuhan membawa kita kepada kasih karunia Allah. Sesudah kita masuk, silahkan. Kamu mau ambil apa? Kalau kita sakit, kasih karunia Allah itu memberikan kesembuhan yang sempurna. Kalau kita kurang, kasih karunia Allah itu memberikan berkat yang lebih. Kalau kita punya masalah, kasih karunia Allah itu menjawab segala masalah kita. Hanya kadang-kadang kita bingung. Neng jero gudang semene gedene, apa ya sing arep tak jiko? Habis waktu ndak ambil apa-apa. Itulah kebodohan kita. Allah siapkan kasih karunia Allah yang harus kita terjemahkan. Mari diklik. Ya. Kasih karunia Allah hanya merupakan bungkus. Lalu apa yang dibungkus? Berbagai berkat yang tadi sudah saya beritahukan. Suatu saat saya ulang tahun Bapak Ibu. Lalu murid saya itu pada datang. Waktu itu zamannya belum zaman HP, zamannya belum zaman macam-macam. Kalau memberi hadiah gurunya, itu ya ada yang ngasih piring. Kado zaman dulu Bapak Ibu. Ya, Mas Heri mungkin masih ingat. Kalau ada orang dadi manten, kadonya apa? Mungkin piring, mungkin gelas, mungkin anduk, mungkin barang-barang yang ada waktu itu.
Lalu ada murid nganyelke Bapak Ibu. Ngasih kado itu dibuntel koran. Kira-kira yang dibuntel koran itu didisek apa kereke Bapak Ibu? Hah? Bener, tak kereke. Ki bocah nganyelke. Sing tak buka sik dhewe sing abot. Piring, ya puji Tuhan. Memang waktu itu zamannya zaman itu. Gelas, puji Tuhan. Alat-alat dapur yang lain, bersyukur saya. Terakhir, koran Bapak Ibu. Buntel koran ora cukup siji. Buntel koran apik dibuka, ijek dibuntel koran lagi. Dibuka lagi, ijek koran lagi. Dibuka lagi, ijek koran. Ada 8 koran Bapak Ibu. Kita nganggur apa piye. Makin lama makin kecil kan. Makin lama makin kecil. Sesudah terbuka Bapak Ibu. Ternyata dia memberi jam saya dengan merek Seiko. Lalu ada dus kecil lagi, saya buka, ternyata pulpen Parker Bapak Ibu. Kira-kira harganya dengan yang dibuka pertama, mahal mana? Mahal yang terakhir. Neng tak deweke, neng tak ngomong bocah nganyelke dan sebagainya. Ternyata dia memberi lebih banyak dari yang saya harapkan. Kadang yang namanya kasih karunia itu seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak mudeng. Padahal ini barang yang sangat berharga untuk kehidupan umat manusia. Sehingga mau tidak mau kita harus buka. Kalau tidak kita buka, satu kebodohan yang kita miliki. Yang paling besar apa? Yang paling besar namanya pengharapan. Bukan yang lain. Yang paling besar adalah pengharapan. Ini yang kadang-kadang tidak kita hargai. Padahal yang namanya pengharapan ini dapat digunakan dengan luar biasa. Saya sakit. Saya masih punya pengharapan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk sembuh. Saya tidak punya duit. Masih punya apa? Pengharapan. Pengharapan apa? Punya duit. Jemaat kami tidak punya rumah. Masih punya apa? Pengharapan. Untuk apa? Untuk punya rumah. Yang ngomong pada saya kemarin di Permata Persekutuan Rumah Tangga. Langgih nggih Pak. Kula gadah harapan iso duwe omah cilik-cilikan. Lah kok mandak di PHK dari pabrik. Dia sambil senyum. Nah terus kira-kira iso ora kowe engko tuku omah? Jawabannya apa? Bisa. Tuhanku ajaib. Tuhanku luar biasa. Mungkin saya tidak kerja di pabrik, tapi saya bisa kerja-kerja yang lain. Dan Allahku kan mencukupi. Luar biasa Bapak. Kenapa? Karena dia punya harapan. Kalau orang sudah putus harapan, dar kosolah. Ya, saya kalau ketemu anak-anak dari sekolah minggu, punya harapan enggak untuk masuk SMP? Punya Pak. Punya harapan enggak sesudah SMP masuk ke SMA? Punya Pak. Walaupun rumah saya ini jauh dari zonasi. Ya, wis dicandai sik. Nanti dari SMA kemana? Saya terus Pak ke perguruan tinggi. Lah Pak mau apa? Sopir becak Pak. Wani gue, berani. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Hebat Bapak Ibu. Tidak berhenti dia. Masih punya harapan hari ini. Bapak Ibu, jangan kalah dengan anak-anak. Tuhannya sama. Pemberiannya sama. Tak terbatas. Hari ini
Mari kita buka. Dia katakan ada pengharapan yang diberikan kepada kamu. Nah, pengharapan ini tolong diklik, akan membuat perjalanan hidup selalu cerah. Akan membuat perjalanan kita selalu indah. Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus melalui iman yang digandeng dengan pengharapan. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Untuk sampai pada kekuatan yang luar biasa, tolong diklik, Roma 5 ayat 3 sampai 5 itu mengatakan demikian. Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah, kita malah bangga dalam kesengsaraan kita. Apa enek? Sengsara bangga. Itu hanya Rasul Paulus. Nah, terus kalau kita lanjutkan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, Bapak Ibu. Wis ora duwe, wis melarat, ora kerja sisan. Waduh. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ada pengharapan yang diberikan pada kamu. Kesengsaraan merupakan ujian dalam hidup. Karena dalam kesengsaraan memunculkan pengharapan kepada Allah semakin kuat. Aku percaya, ya, aku percaya di tengah badai ku kan tetap berdiri. Ada nyanyian itu ya? Ada enggak? Di tengah badai aku tetap berdiri. Lalu saya nggak ngadeg apa? Iman dan pengharapan pada Allah. Allah selalu ada di samping kita. Allah selalu ada di depan kita. Allah selalu menggendong kita. Kalau kita tahan dalam ujian, jangan takut. Kita ikut-ikut Daud yang mengatakan, di depan lawanku, Allah masih nyuapi aku. Mazmur 23. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa kata Daud? Aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Gadamu Tuhan. Itu yang menghibur aku. Ada enggak penghiburan hari ini? Ada enggak sukacita hari ini? Ada enggak kekuatan kuasa Allah yang dicurahkan kepada kita hari ini? Kalau masih ada, tolong diklik. Orang yang sudah berdamai dengan Allah tidak takut dalam menghadapi kesengsaraan hidup. Saya damai dengan Allah karena ini. Barang siapa minum darahku, dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Kehebatan ini yang harus kita miliki. Janji ini yang harus kita nikmati. Supaya kesengsaraan itu hanya sebagai latihan agar kita tekun ke gereja. Agar kita tekun baca Alkitab. Agar kita tekun berdoa. Dan ketekunan itu dapat menghasilkan kunci kesuksesan kita. Tolong diklik.
Allah menghargai ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan orang yang tahan uji inilah yang dapat menikmati iman percayanya. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya sekedar ke gereja. Jangan hanya sekedar nyanyi. Jangan hanya sekedar berdoa. Tetapi tumbuhkan iman percayamu. Dalam ke gereja, iman percaya yang kita tumbuhkan. Dalam ke gereja, nyanyian yang kita katakan kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita mengoh Bapak Ibu. Tetapi benar-benar di situ tadi, wah bunga hatiku. Bunga. Lagunya sederhana, tidak macem-macem. Tetapi menggugah hati yang luar biasa. Dengan berkata saat jeke Tuhan. Apa? Oh, orang nyanyi. Saat jeke. Aku nderek Gusti. Uripku. Nah, itu bukan hanya sekedar nyanyian yang kita katakan. Iman kita yang ngomong Bapak Ibu. Dan dengan iman yang ngomong ini ada kuasa dan berkat yang luar biasa. Nah, pengharapan pada Allah inilah yang tidak mengecewakan. Jemaat saya wis ora kerja kepengin omah. Saya tanya dalam permata, piye Mas? Oh, tetep Pak. Allahku luar biasa. Ya, bukan dia ngelokro, bukan dia deprok, tetapi dia masih mengatakan Allahku luar biasa Pak. Dia tidak minta banyak, dia hanya minta kerikil jalan yang ada di surga. Pak, kerikil semene nggo aku cukup tanggutku omah. Kenapa? Karena dia belajar jalan di surga itu terbuat dari emas. Lah nek emasé dadal sithik wae lho. Jatuh ke pangkuan dia, opera kaya raya Bapak. Dia punya pengharapan-pengharapan yang besar dan didukung dengan iman yang kuat. Sehingga wajahnya penuh sukacita. Jadi perjamuan kudus menguji kembali apakah yang pertama, tolong diklik. Apakah kita masih punya iman yang hidup dan tumbuh. Perjamuan kudus menguji kembali yang kedua. Kita masih mampu menerjemahkan kasih karunia Allah atau tidak. Dan yang ketiga, apakah kita masih punya pengharapan pada Allah? Masih selalu ada dalam hidup kita pengharapan ini. Kalau iya, beres Bapak Ibu. Kun fayakun. Yang tidak ada bisa jadi ada. Kenapa? Karena kita punya 3 hal ini. Yang pertama, iman kita hidup dan tumbuh. Yang kedua, kita masih mampu menerjemahkan kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, kita masih punya pengharapan kepada Allah. Tolong diklik perjamuan kudus hari ini. Kita akan mengundang darah Yesus. Kita akan mengundang tubuh Yesus yang begitu kita terima. Kita katakan, aku punya iman. Aku punya pengharapan. Dan aku juga punya menerjemahkan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa dan saya minta para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk masuk di dalam gudang kasih karunia Allah yang akan menjawab
segala kebutuhan kami, yang akan menjawab segala permasalahan-permasalahan yang kadang menghadang kami. Kami percaya perjamuan kudus punya kuasa yang luar biasa. Berkati Tuhan perjamuan kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Engkau akan memberikan kekuatan kuasa kepada setiap jemaatmu yang pegang roti, yang pegang anggur. Demikian juga Engkau berkati para pelayanmu yang hari ini telah mempersiapkan diri untuk melayani Engkau. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat dan menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan perjamuan kudus untuk dijalankan. Kita akan nyanyi Ujilah Aku Tuhan, Cobalah Aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima anggur dan juga roti, tunduk kepala, tutup mata, dan hatimu kamu tengadahkan ke surga. Kasih karunia Allah dicurahkan untuk jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita akan dijawab oleh Allah. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau melihat kepala yang tertunduk. Engkau melihat hati yang tengadah kepadamu Tuhan. Mereka memiliki permohonan-permohonan doa macam-macam. Tetapi kami tahu kasih karunia Allah Kau curahkan. Dan biarlah kasih karuniamu disambut dengan iman yang hidup. Agar kami pulang dengan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat, angkatlah roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dalam dunia ini. Apakah jemaat percaya? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat, apakah jemaat percaya bahwa ini darah Kristus, darah yang mengampuni dosamu dan dosaku? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan firman yang Kau ajarkan kepada kami, kasih karunia kami sambut dengan iman akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, jemaat yang kurang Engkau cukupi, jemaat yang bermasalah angkat masalah mereka, sehingga mereka pulang dengan sukacita yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada petugas. Atas nama Ibu Gembala dan Sidang Jemaat GBS Samaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sakaria dan Ibu yang sudah melayani firman Tuhan dan perjamuan kudus pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 4 Agustus 2024. Selasa sampai Sabtu, ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Selasa sampai Sabtu rumah doa dibuka jam 9 sampai jam 12. Rabu 7 Agustus pujian dan penyembahan jam 7 malam. Sabtu 10 Agustus ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 11 Agustus ibadah raya pagi jam 5:30 pagi dan ibadah raya sore jam 5 sore. Ibadah blessing ke jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9. Persembahan dana rumah Tuhan untuk bulan Juli 2024 terkumpul Rp2.684.000. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 1 Agustus Saudari Leonita Agustin, tanggal 2 Agustus Ibu Santi Lestari, tanggal 3 Agustus Saudari Eni Lestari. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, ada open recruitment ya, untuk mencari member baru talent, tim talent yang biasa coir di depan ya, bagi anak-anak EG, ataupun
mungkin youth yang akan gabung ya di dalam Coir di Samaan terbuka ya. Kita membutuhkan lebih banyak lagi yang berminat bisa menghubungi Brina dan bisa menghubungi Faber. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Sakaria akan menutup doa dan doa berkat. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, Monggo monggo. sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, Sekali lagi katakan. monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau memberkati para pelayan-Mu yang hari ini telah melayani Engkau. Baik sebagai WL, sebagai singer, pemain musik, petugas-petugas perjamuan kudus. Bahkan Engkau memberkati petugas yang lain Tuhan. Sehingga dapat terselenggara ibadah ini dengan baik. Kau juga memberkati Ibu Gembala dengan kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu. Sehingga Ibu Gembala tetap menjadi contoh dan teladan bagi kami di dalam kami mengikut Engkau. Sebentar kami akan pulang. Tuhan hantar, Tuhan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur
Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nerek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.